Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam jumpa kembali dalam pembelajaran yang berikutnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya, yaitu sistem reproduksi pada hewan. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kuasai itu ada dua. Yang pertama adalah mengidentifikasi cara-cara perkembangbiakan pada hewan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Kita akan langsung ke tujuan yang pertama, yaitu mengidentifikasi cara perkembangbiakan pada hewan. Reproduksi pada hewan seperti halnya pada tumbuhan, ini bisa terjadi dengan dua cara. Yang pertama itu adalah generatif, yang kedua adalah vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif, kalian sudah pelajari pada pertemuan yang kemarin, yaitu pada reproduksi pada tumbuhan. Tidak akan Ibu ulas kembali. Kalau pada hewan, berdasarkan atas perkembangan embrio, perkembangbiakan secara generatif atau kawin atau seksual itu dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah ovipar, yang kedua adalah pipipar, dan yang ketiga adalah opopipipar. Sedangkan reproduksi secara vegetatif pada hewan ini meliputi yang pertama adalah fragmentasi, yang kedua adalah tunas atau budding, yang ketiga adalah parthenogenesis, yang keempat adalah membelah diri. Pada prinsipnya, perkembangbiakan pada hewan ini pada prinsipnya sama dengan perkembangbiakan pada tumbuhan, itu dibedakan menjadi dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Nah, sekarang apa perbedaan dari kedua perkembangbiakan tersebut? Yang pertama kita lihat dari induk. Kalau perkembangbiakan secara generatif, kita melibatkan atau induk yang terlibat itu adalah dua, sedangkan kalau pada vegetatif hanya satu. Kemudian perkembangbiakan generatif sering juga disebut dengan perkembangbiakan secara kawin atau seksual, sedangkan vegetatif secara tidak kawin atau aseksual. Kalau perkembangbiakan secara generatif, terjadi peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak terjadi proses peleburan sel kelamin, tetapi individu baru yang terbentuk berasal dari bagian tubuh induknya. Kemudian pembeda yang keempat atau perbedaan yang keempat, sifat keturunan pada perkembangbiakan secara generatif merupakan perpaduan dari sifat kedua induknya. Sedangkan sifat keturunan pada perkembangbiakan secara vegetatif itu adalah sama dengan induknya. Nah, itu 4 perbedaan perkembangbiakan secara generatif dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Kita akan bahas satu persatu mengenai reproduksi generatif pada hewan. Berdasarkan perkembangbiakan pada reproduksi secara generatif yang terjadi melalui proses peleburan inti sel kelamin jantan dengan inti sel kelamin betina, fertilisasi atau pembuahan itu ada dua macam atau dengan dua cara. Yang pertama adalah fertilisasi internal. Fertilisasi internal adalah pertemuan antara inti sperma dengan inti sel telur itu bertemu di dalam tubuh induk betina. Kalau anak-anak lihat gambarnya seperti ini. Ini contohnya fertilisasi internal terjadi pada kebanyakan hewan mamalia. Ini adalah kambing. Proses fertilisasinya bertemunya inti sel telur atau inti sel sperma terjadi di dalam tubuh induk betina.
Sedangkan fertilisasi yang kedua itu adalah fertilisasi eksternal. Yang dimaksud dengan fertilisasi eksternal itu tiada lain adalah bertemunya sperma dengan inti sel telur bertemu di luar tubuh induk betina. Dan hasil individu baru akan berkembang di luar tubuh induk betina. Contoh hewan yang melakukan fertilisasi eksternal ini adalah ikan dan katak. Nah, ini Ibu berikan contohnya itu adalah fertilisasi eksternalnya pada katak. Itu nanti setelah katak dewasa, dia menghasilkan sel telur. Tuh. Keluarnya sel telur ini dirangsang oleh katak jantan. Tuh. Nah, setelah sel telur dihasilkan atau dikeluarkan, ini sperma dari katak jantan itu akan membuahi di luar tubuhnya setelah berada di alam, di air. Nah, kemudian sel telur yang sudah dibuahi itu akan berkembang menjadi zigot, zigot berkembang menjadi embrio, embrio berkembang menjadi kecebong atau berudu, sudah itu kecebong berkaki belakang, dan itu kaki depannya, dan itu menjadi katak muda. Nah, itu perkembangan sel telur atau embrio pada fertilisasi eksternal pada katak. Kita akan mulai dengan hasil reproduksi generatif pada hewan. Reproduksi generatif pada hewan ini yang terjadi pada hewan tingkat tinggi itu akan menghasilkan keturunan dengan cara bagaimanakah? Yang pertama itu dengan ovipar. Ovipar sering juga disebut dengan hewan bertelur. Nah, di mana perkembangan hewan dengan bertelur, embrionya tidak mengalami pertumbuhan di dalam tubuh induk betina, tetapi embrio berkembang di dalam telur. Contoh hewan yang proses perkembangbiakannya secara ovipar itu adalah ayam, burung, bebek, katak seperti yang tadi, dan masih banyak lagi hewan yang lainnya. Kalau anak-anak lihat. Nah, setelah telur dikeluarkan, selama kurang lebih 21 hari ini akan dierami. Ini kalau anak-anak lihat, ini ayam yang sedang mengerami telurnya. Tuh, ini contoh hewan bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua, itu adalah pipipar. Di mana perkembangbiakan hewan dengan melahirkan anak yang embrionya berkembang di dalam rahim induk betina. Itu berarti embrionya berkembang di dalam rahim atau uterus induk betina, berbeda dengan yang ovipar. Itu kalau embrio pada ovipar dia berkembang di dalam telur. Itu kemudian dierami, sedangkan kalau pada pipipar embrionya berkembang di dalam rahim induk betina. Contohnya itu adalah pada mamalia seperti sapi, kuda, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Ciri daripada pipipar ini salah satunya adalah memiliki daun telinga, sudah itu yang paling penting, itu adalah memiliki kelenjar susu atau kelenjar mamai. Sehingga secara otomatis seorang ibu itu dipanggil, kalau kita di Bali itu dipanggil dengan sebutan Mimi, itu berasal dari kelenjar mamai. Ada yang menyebutkan Mimi, ada yang menyebutkan Mama, nah itu asalnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah opopipipar. Di mana opopipipar ini cara perkembangbiakan hewan, di mana embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur tidak dikeluarkan. Embrionya berkembang di dalam telur, tetapi telur tidak dikeluarkan. Itu perkembangannya itu tetap berada di dalam tubuh induknya hingga menetas. Contoh hewan yang perkembangan embrionya seperti ikan hiu, kuda laut, bunglon, kadal, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau anak-anak perhatikan gambarnya di sini adalah opopipipar. Nih. Nah, itulah proses perkembangan embrio atau individu baru yang terbentuk berdasarkan atas reproduksi generatif atau seksual. Bagaimana anak-anak, bisa dilanjutkan?
Nah, kemudian simak tayangan berikutnya. Kita akan mulai ke reproduksi vegetatif yang berikutnya adalah reproduksi dengan cara yang pertama adalah fragmentasi. Fragmentasi ini terjadi kalau anak-anak lihat gambar, ini terjadi pada cacing planaria. Apa itu reproduksi secara fragmentasi? Fragmentasi terbentuknya individu baru berasal dari fragmen-fragmen atau potongan-potongan setiap tubuhnya. Di mana prosesnya ini, setiap potongan tubuh atau masing-masing daripada fragmen dapat berkembang menjadi dewasa atau individu baru. Kalau anak-anak lihat, nah misalnya ini adalah induknya, induk daripada cacing planaria. Kalau anak lihat gambar yang sebenarnya seperti ini, kalau cacing planaria ini kita belah menjadi dua bagian. Kita belah menjadi dua bagian. Masing-masing bagian ini akan membentuk individu baru atau bagian lainnya, sehingga dia terbentuk individu baru yang sama persis seperti induknya. Kalau cacing planaria ini kita potong menjadi 3 bagian, bagian kepala, bagian badan, sudah itu bagian ekornya, di mana masing-masing potongan atau fragmen-fragmen ini akan membentuk bagian lain, seperti misalnya kalau bagian kita potong bagian kepalanya, akan terbentuk badan, sudah itu akan terbentuk ekor. Kalau pada bagian badannya akan membentuk kepala, sudah itu akan membentuk ekor. Kalau pada bagian ekornya akan membentuk badan, membentuk kepala. Sehingga terbentuklah individu baru. Nah, itu yang disebut dengan reproduksi vegetatif secara fragmentasi. Selain pada cacing planaria, fragmentasi bisa terjadi juga pada bintang laut. Asteroidea. Kalau anak-anak lihat, nah ini gambar Patricknya itu berarti dia termasuk bintang laut. Kalau di film anak-anak SpongeBob-nya, ya, itu dia punya daya regenerasi yang sangat tinggi. Setiap potongan tubuh bisa membentuk individu baru dengan lengkap bagian-bagiannya. Itu untuk fragmentasi. Kemudian yang kedua itu adalah dengan cara tunas atau budding. Di mana terbentuknya individu baru, ini berasal dari tonjolan bagian tubuh induk hidra yang sudah dewasa. Ini kalau anak-anak lihat, ini yang hidra kalau anak perhatikan seperti tumbuhan, mungkin anak-anak mengira ini adalah tumbuhan, tapi sebenarnya ini adalah hewan tingkat rendah atau hewan berongga, Coelenterata. Bagian yang di atas seperti tangan ini adalah tentakel. Ini adalah bagian tubuhnya. Nah, kemudian mana tunasnya? Tunas atau budding ini tumbuh dari bagian tubuh. Kalau anak-anak lihat, ini adalah tonjolannya. Ini adalah tunas baru atau budding. Ini tunasnya semakin lama semakin berkembang. Nah, setelah dia siap untuk memisahkan diri, maka tunas atau budding ini akan melepaskan diri dari induknya, berkembang sampai tumbuh menjadi hidra yang dewasa. Nah, itu perkembangbiakan secara tunas atau budding. Terjadi pada hewan hidra dan juga terjadi pada hewan porifera. Tuh. Nah, ini hidranya, kemudian ini adalah hewan poriferanya. Itu berarti kalau SpongeBob-nya itu dia termasuk hewan hewan dalam filmnya itu. Nah, ini termasuk berarti dia punya regenerasi juga dengan pembentukan tunas. Nah, kita lanjutkan. Nah, perkembangbiakan vegetatif yang ketiga itu adalah dengan cara parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Parthenogenesis adalah reproduksi aksesual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi atau pembuahan.
terbentuknya individu baru tanpa melalui suatu proses fertilisasi atau pembuahan. Contoh hewan yang reproduksinya secara partenogenesis ini terjadi pada kutu daun, sudah itu lebah dan kutu air. Apa lebah jantan atau lebah betina? Itu partenogenesis terjadi pada lebah betina, pada kutu air betina, dan juga pada kutu daun betina. Kalau anak lihat gambarnya, ini adalah kutu air, kemudian ini adalah lebah. Ini berarti reproduksi atau perkembangbiakannya terjadi secara partenogenesis tanpa melalui peleburan sel kelamin. Kemudian perkembangbiakan vegetatif yang keempat itu adalah membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada hewan amuba dan paramecium yang termasuk ke dalam kelas protozoa. Bagaimanakah prosesnya? Anak-anak lihat, nah ini adalah gambar amuba yang bisa kita amati di bawah mikroskop karena ukurannya sangat kecil. Tuh. Amuba ini salah satu cirinya itu adalah dia mempunyai yang disebut dengan kaki semu atau pseudopodia. Kaki semu ini nanti dimanfaatkan untuk mengambil makanan. Nah, proses perkembangbiakannya, ini amuba dewasa. Nah, kalau kita lihat gambar yang di sebelahnya, nah ini adalah amuba dewasa. Pertama-tama akan terjadi pembelahan inti atau nukleus di dalam tubuh amuba dewasa. Kalau anak-anak lihat, ini nukleus atau intinya bertambah panjang untuk mengalami proses pembelahan. Kalau anak-anak lihat, ini sudah terjadi dua inti yang baru. Setelah terbentuk dua inti yang baru, terjadi penggentingan sitoplasma, bagian tengahnya itu, penggentingan sitoplasma, kalau dilihat gambarnya seperti ini. Nah, setelah cukup dewasa, ini dia akan melepaskan diri, terbentuklah dua individu baru yang sama persis seperti induknya. Ini yang disebut dengan pembelahan biner, dari satu menjadi dua. Proses pembelahan diri ini, pada kondisi yang optimal atau kondisi yang baik dilakukan oleh amuba, dia akan membelah secara biner, dari satu menghasilkan dua individu baru. Tetapi pada saat lingkungan tidak memungkinkan, amuba ini juga dia dapat membelah, diri, tetapi di dalam suatu benteng atau tameng yang disebut dengan kista. Ini bisa membentuk kista. Di dalam kista inilah amuba tetap dia melakukan pembelahan diri. Nah, setelah lingkungan memungkinkan untuk dia untuk mengeluarkan anakan-anakan yang terbentuk pada saat kondisi lingkungan yang sudah normal, maka amuba ini akan mengeluarkan atau menghasilkan individu baru dalam jumlah yang banyak sekali, sehingga disebut dengan pembelahan multiple. Itu dari satu menjadi banyak. Nah, itu reproduksi vegetatif yang terakhir pada hewan tingkat rendah, yaitu amuba. Ingat, reproduksi vegetatif pada hewan bisa terjadi dengan membelah diri, bisa terjadi dengan partenogenesis, bisa terjadi dengan tunas atau bading, bisa terjadi dengan fragmentasi dengan contohnya masing-masing. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan ini salah satu faktor atau faktor yang mempengaruhi itu adalah yang pertama tadi yang sudah Ibu katakan itu adalah reproduksi. Kemudian yang kedua adalah adaptasi. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya,
untuk dapat tetap berkembang biak dan tetap mempertahankan kelestarian jenisnya. Adaptasi dibedakan menjadi yang pertama adalah adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian pada organ tubuh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisme tersebut. Contoh-contoh daripada adaptasi morfologi itu ada pada adaptasi morfologi pada hewan dan adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, bagaimanakah bentuk-bentuk adaptasi morfologi pada hewan? Silakan anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Salah satu contoh adaptasi morfologi pada hewan itu adalah bentuk paruh burung. Kalau anak-anak lihat bentuk paruh burung pipit pemakan biji, bentuk paruh burung elang pemakan daging, bentuk paruh burung bebek yang mencari makanannya di dalam lumpur, kemudian bentuk paruh burung pelatuk yang mencari serangga di dalam pohon, kemudian bentuk paruh burung pelikan yang ada kantongnya, ini adalah pemakan ikan. Kemudian bentuk paruh kolibri, burung kolibri yang panjang dan runcing, ini makanannya adalah madu. Kalau anak-anak lihat bentuk paruhnya ini berbeda-beda sesuai dengan jenis makanan. Itulah bentuk adaptasi morfologi pada hewan. Nah, selain bentuk paruh, kalau anak-anak lihat gambar yang di samping, ini adalah beraneka ragam bentuk kaki burung disesuaikan dengan di mana burung tersebut hidup atau tinggal. Ini adalah bentuk paruh burung kakak tua. Ini adalah bentuk kaki maksudnya. Ini adalah bentuk kaki burung kakak tua. Ini adalah bentuk kaki ayam yang menggunakan kakinya untuk mengais makanan. Kemudian ini adalah bentuk paruh burung elang yang sangat kuat dengan kuku yang tajam. Ini adalah bentuk kaki bebek yang berselaput. Ini dimanfaatkan untuk kaki bentuk burung pipit. Disesuaikan bentuk kakinya yang panjang, jari-jarinya yang panjang untuk bertengger. Kemudian ini adalah bentuk kaki bebek yang digunakan untuk berenang, berselaput. Sehingga perenang itu kalau anak-anak lihat dia menggunakan disebut dengan kaki bebek. Dimudahkan untuk bergerak di dalam air. Ini adalah kaki burung untuk digunakan untuk memanjat. Nah, bentuk kakinya berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, itu contoh daripada adaptasi morfologi pada hewan. Kemudian, ini kalau anak-anak lihat gambar yang ada di bawahnya, bentuk mulut serangga juga berbeda-beda. Ini ada belalang, kuda itu ada kupu-kupu. Nah, ini ada mulut penjilat. Nah, seperti ini bentuknya. Ini mulut pengisap. Kalau anak-anak lihat dia bergulung-gulung pada kupu-kupu. Kemudian ini adalah bentuk mulut pengunyah pada belalang. Berarti disesuaikan dengan cara serangga itu untuk memperoleh makanan. Tuhan itu sudah menciptakan segala isinya dengan fungsinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan hewan yang bersangkutan. Nah, kemudian adaptasi morfologi pada tumbuhan. Kita mengenal tumbuhan xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah kering atau di daerah panas. Kemudian yang kedua adalah tumbuhan hidropit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah air. Kemudian yang ketiga adalah tumbuhan higropit, tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Masing-masing tumbuhan ini mempunyai ciri atau karakter yang berbeda-beda sesuai dengan habitatnya masing-masing. Kalau anak-anak lihat gambar, ini adalah contoh tumbuhan xerofit. Kalau anak-anak lihat, ini adalah beraneka ragam macam kaktus. Kalau kita lihat mana daunnya, mana batangnya, itu sama bentuknya. Karena memang tumbuhan xerofit ini daunnya kecil, itu bermodifikasi menyerupai seperti duri, kemudian batangnya berongga, itu berguna untuk menyimpan air, akarnya panjang, itu untuk menyerap air,
karena dia tumbuh di daerah yang kering atau panas. Itu kalau anak-anak memelihara tanaman kaktus, tempatkanlah dia pada daerah yang kena sinar matahari. Tuh. Nah, tujuan daripada bentuk daun yang kecil dan tebal ini bertujuan adalah untuk mengurangi proses penguapan. Karena daerah atau habitatnya kekurangan air, maka dia harus beradaptasi dengan cara punya daunnya kecil, tebal. Sehingga penguapan, proses transpirasinya itu seminim mungkin. Berbeda dengan tumbuhan yang hidup di daerah air. Kalau Nana lihat ini adalah tumbuhan teratai, ini bunganya yang bagus, kemudian daunnya kalau Nana lihat, ini daunnya berada di permukaan air, daunnya tipis, lebar. Tuh, karena air cukup tersedia, di mana penyerapan oleh akar itu terjadi secara intensif. Tuh, untuk mengurangi kelebihan air, maka tumbuhan hidrofit beradaptasi dengan cara bagaimana dia mempunyai bentuk daun yang tipis dan lebar. Tujuannya adalah tidak lain adalah untuk mengurangi, mempercepat proses penguapan. Sehingga kebutuhan airnya akan optimal. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Jamur misalnya, sama ciri-cirinya atau sama morfologinya. Dia mempunyai daun paku misalnya, lumut itu mempunyai daun yang tipis juga, punya daun yang lebar. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses penguapan. Nah, itulah bentuk adaptasi morfologi pada tumbuhan. Kalau kita simpulkan, ada tumbuhan yang hidup di daerah kering atau panas, bentuk daunnya kecil dan tebal, akarnya panjang, batangnya berongga. Kalau tumbuh yang dihidup di air atau hidropet, daunnya tipis dan lebar. Sama dengan tumbuhan yang hidup di daerah lembab atau higrofit. Nah, itu contoh adaptasi morfologi pada tumbuhan. Bagaimana? Masih semangat? Kita lanjut dengan adaptasi tingkah laku. Sering juga disebut dengan adaptasi behavioral. Apa itu adaptasi behavioral atau tingkah laku? Penyesuaian makhluk hidup pada proses tingkah laku atau perilaku, di mana adaptasi ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mempertahankan hidupnya dari serangan predator atau mangsa. Nah, contoh adaptasi tingkah laku pada hewan yang pertama adalah pada bunglon. Dia melakukan suatu proses yang disebut dengan mimikri, yaitu mengubah warna tubuhnya atau warna kulitnya sesuai dengan warna lingkungan tempat tinggal. Kalau dia hinggap di atas daun seperti ini, maka bunglon dapat mengubah warna kulitnya menjadi hijau. Kalau dia hinggapnya di pohon atau di batang atau di ranting yang berwarna coklat, maka bunglon dapat mengubah warna kulitnya menjadi coklat. Nah, itu untuk mimikri. Sedangkan yang kedua, kalau anak-anak lihat, ini adalah proses autotomi pada cicak, yaitu proses pemutusan ekornya. Apabila cicak dikejar oleh mangsa atau musuh, maka dia secara otomatis dia melepaskan ekornya yang disebut dengan proses autotomi untuk mengelabui musuh. Biar dikira dia mati. Itu autotomi pada cicak. Sedangkan pada cumi-cumi, beradaptasi secara tingkah laku, dia bergerak mundur, sudah itu mengeluarkan cairan yang berwarna hitam yang disebut dengan tinta hitam untuk menghindari adanya predator atau mangsa. Nah, itu adalah contoh adaptasi tingkah laku pada hewan. Yang pertama adalah pada bunglon mimikri, yang kedua adalah pada cicak proses autotomi memutuskan ekornya, pura-pura dia mati untuk menghindari kejaran musuh. Sedangkan yang ketiga, pada cumi-cumi bergerak mundur, sudah itu mengeluarkan cairan yang berwarna hitam. Sedangkan adaptasi tingkah laku pada tumbuhan, ini biasanya terjadi pada tumbuhan jati. Kalau anak-anak lihat, dia akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Itu untuk tumbuhan jati. Sedangkan untuk tumbuhan kelas Singabraceae atau jahe-jahean, kalau anak-anak lihat,
itu akan mematikan sebagian tubuhnya yang tumbuh di permukaan tanah untuk mengurangi proses penguapan karena musim atau air boleh dibilang kurang karena musim kemarau, maka jaya-jayan akan mematikan sebagian tubuhnya yang tumbuh di permukaan tanah. Kemudian tumbuhan jati yang termasuk ke dalam tumbuhan tropofit itu akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi proses penguapan. Ketika musim penghujan tiba atau musim penghujan kembali, nah bagian tubuh yang tadi daun misalnya bagian yang tadi gugur, dia akan menumbuhkan kembali daunnya karena persediaan air sudah cukup. Nah, itu untuk adaptasi tingkah laku pada tumbuhan. Sedangkan adaptasi yang terakhir itu adalah adaptasi fisiologi. Apa itu adaptasi fisiologi? Adaptasi fisiologi adalah penyesuaian yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar yang menyebabkan adanya penyesuaian pada alat-alat tubuh makhluk hidup. Penyesuaian diri pada setiap makhluk hidup terhadap perubahan lingkungan yang didasarkan atas penyesuaian organ-organ atau alat-alat tubuh. Contoh kalau pada manusia, orang yang tinggal di dataran tinggi atau pegunungan, ini memiliki jumlah eritrosit yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang tinggal di dataran rendah. Ini dipengaruhi oleh kadar O2 yang ada di daerah pegunungan itu berbeda dengan kadar O2 daerah dataran rendah. Sehingga secara otomatis manusia atau orang yang tinggal di daerah pegunungan di dalam tubuhnya ini sudah secara secara otomatis menghasilkan jumlah eritrosit atau sel darah merah yang lebih banyak. Kemudian ukuran jantung para atlet itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang bukan atlet. Dan pada musim dingin atau musim hujan, musim dingin, itu orang mengeluarkan urin yang lebih banyak daripada mengeluarkan keringat. Nah, itu bentuk adaptasi fisiologi pada manusia. Sedangkan bentuk adaptasi fisiologi pada hewan, nah ini berdasarkan atas jenis makanannya. Hewan ada karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, bentuk adaptasi fisiologinya ini didasarkan atas usus atau enzim-enzim yang dihasilkan. Kalau herbivora, dia menghasilkan enzim selulase yang berfungsi untuk mencerna selulosa yang terkandung di dalam tumbuhan. Perbedaannya ini berdasarkan atas enzim-enzim yang dihasilkan. Nah, selain itu, ada hewan herbivora yang lainnya, seperti ikan. Bagaimanakah ikan beradaptasi secara fisiologi? Ikan yang hidup di air laut, cara adaptasi fisiologinya berbeda dengan ikan yang hidup di air tawar. Kalau ikan yang hidup di air laut, dia beradaptasi dengan cara banyak minum, sedikit mengeluarkan urin. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar, terbalik. Dia sedikit minum, banyak mengeluarkan urin. Tuh. Nah, ini hewan herbivora. Tuh, dia makan tumbuhan, berarti di dalam usus-ususnya ini sudah menghasilkan enzim-enzim tertentu yang disebut dengan enzim selulase yang berfungsi untuk memecah selulosa yang terdapat di dalam dinding-dinding sel tumbuhan. Itu. Nah, sekarang bagaimanakah bentuk adaptasi fisiologi pada tumbuhan? Adaptasi fisiologi pada tumbuhan, kalau pada, nah ini kalau anak-anak lihat, ini adalah bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Berarti dia menghasilkan suatu aroma atau bau yang khusus selain dia menghasilkan nektar atau kelenjar madu. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga, dia menghasilkan bau atau aroma yang khas untuk menarik kedatangan serangga. Nah, itu bentuk adaptasi fisiologi pada tumbuhan. Kemudian ada tumbuhan tertentu menghasilkan suatu zat khusus, yang mana zat khusus ini dapat menghambat dan melindungi tumbuhan itu sendiri, dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan lain.
Dah bisa dipahami, bisa diterima. Ini lihat gambar-gambarnya seperti ini. Itu menghasilkan zat-zat khusus yang berfungsi untuk menarik kedatangan daripada serangga. Itu untuk membantu proses penyerbukannya. Tuh. Nah sekarang faktor yang terakhir penentu daripada kelangsungan hidup makhluk hidup itu adalah seleksi alam. Apa itu seleksi alam? Seleksi alam adalah proses musnahnya beberapa makhluk hidup karena tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Atau alam mengadakan penyeleksian terhadap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup yang tetap dapat beradaptasi atau tetap dapat berada di dalam lingkungan itu sendiri dikatakan lolos dari seleksi alam. Sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu bertahan hidup itu disebut dengan kena seleksi alam dan akhirnya akan mengalami kepunahan. Di mana faktor-faktor penyeleksi alam, faktor-faktor yang menentukan seleksi alam itu tiada lain adalah yang pertama suhu lingkungan, yang kedua adalah makanan, dan yang ketiga adalah cahaya matahari. Kalau makhluk hidup itu tentu yang paling penting dia memerlukan makanan. Ini akan terjadi suatu perebutan atau kompetisi. Kalau dia mampu merebut makanan, maka dia akan tetap bertahan hidup. Kalau tidak, ya tidak akan dapat bertahan hidup. Lingkunganlah yang mengubah itu. Sehingga ada makhluk hidup itu mengalami kepunahan. Seperti misalnya dinosaurus. Kita tidak pernah sekarang melihat dinosaurus. Kita hanya melihat di tayangan film-film saja. Bentuk reptil yang sangat besar, ukurannya besar karena faktor makanan, maka dia tidak akan dapat bertahan hidup. Itu. Nah, ini beberapa makhluk hidup yang yang mengalami kepunahan: harimau Jawa, burung cendrawasih, komodo, badak bercula 1, jalak Bali. Nah itu. Sehingga sekarang usaha manusia itu untuk tetap melestarikan hewan-hewan ini atau tumbuhan-tumbuhan yang sudah mengalami kepunahan itu adalah melakukan pemuliaan tanaman ataupun hewan. Nah itu anak-anak materi yang sekarang yang kita pelajari, mudah-mudahan semuanya bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Silahkan dimemorikan, nanti dibuka-buka kembali video-video ini, nanti untuk bisa anak-anak menjawab soal yang Ibu berikan lewat kuis atau tes lewat Google Form atau lewat Google Classroom. Video-video ini anak-anak bisa buka-buka kembali. Nah, sebelum Ibu tutup, ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu nanti anak-anak membuka buku paketnya halaman 103 dan 104. Di situ ada tabel. Nah, kerjakanlah tabel apa ya tagihan yang diminta pada kertas lempiran, kemudian kalian kirim lewat Google Classroom. Bisa dipahami anak-anak? Nah, sampai di sini pertemuan kali ini. Kita tutup dengan Pramo Santi. Om Santi, 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 Om.